Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta timnas voli Indonesia dimanapun kalian berada. Jangan lupa saksikan nanti malam ada Super Big Match pertandingan tim bola voli putri U18 antara Indonesia dan Thailand di babak perempat final AVC Girls U18 Cup 2026. Nah, berikut ini adalah beberapa komentar dari para netizen Thailand yang mewaspadai kekuatan Indonesia yang di dua pertandingan terakhir tampil luar biasa saat mengalahkan Iran dan Filipina. Kita tidak boleh meremehkan siapapun. Indonesia bagus dan kita juga bagus. Semuanya tergantung pada performa kita di hari pertandingan. Pokoknya mari kita berharap kita menang. Mari kita dukung tim. Saya harap kalian memenangkan perlombaan ini tanpa ada pengurangan di menit-menit terakhir. Saya tidak ingin stres karena semua ketegangan ini. Tampaknya staf pelatih Thailand lebih lemah dari yang seharusnya. Alih-alih melatih pemain untuk bertahan dalam ganda, mereka lebih banyak fokus pada pertahanan blok tunggal. Jika mereka menghadapi tim dengan pelatih yang lebih kuat seperti Jepang, Cina, atau Korea, mereka pasti akan melihat kelemahan ini. Hal ini menciptakan lebih banyak sudut serangan dan mendorong pemain untuk memukul lebih keras, sehingga sangat sulit bagi pemain Thailand untuk menerima bola. Staf pelatih Thailand perlu menyadari kelemahan ini dan segera melatih serta memperbaikinya. Tetapi mereka belum menunjukkan tanda-tanda melakukan dalam pertandingan sebelumnya. Ini sangat disayangkan, mengingat semua pemain sangat berbakat. Thailand sebaiknya jangan terlalu berharap karena situasinya tidak akan semudah dulu. Mungkin ada kekecewaan, siapa tahu. Mari kita semua waspada akan hal ini. Pelatih perlu membuktikan dirinya karena dalam pertandingan melawan Indonesia, Thailand hampir kalah. Untungnya para pemain tampil kuat dan fokus. Strategi-strategi pelatih Yaya yang mampu mengubah jalannya pertandingan perlu dibuktikan. Wah, jadi para netizen dari Thailand ini juga sangat waspada dengan kekuatan Indonesia ya. Mereka takut kalau nanti sampai kalah dari Indonesia di perempat final. Thailand pasti akan menang karena pelatih Yaya sangat terampil. Dia menggunakan libero yang sama sepanjang turnamen. Para pemain masih sangat muda sehingga otot mereka belum sepenuhnya berkembang. Staf pelatih mungkin menganggap libero mereka seperti super girls. Jika mereka kalah, semua orang di Thailand akan mengejek mereka. Sejarah akan terulang seperti ketika pelatih Yaya memimpin tim kalah dari Korea di VNL. Thailand kurasa akan mengalami mimpi buruk karena mereka meremehkannya. Indonesia bisa membalas kekalahan sebelumnya dari Filipina dengan skor 3-0 dan juga kalah dari Jepang dalam pertandingan ketat. Jika Thailand tidak bermain bagus, mereka bisa kalah. Kemenangan pertama Thailand akan membawa mereka dekat dengan tiebreaker, jadi tidak akan mudah. Semuanya bergantung pada jalannya pertandingan. Jika mereka melakukan kesalahan mudah, Indonesia akan menang. Mari kita bicara tentang periode kejuaraan dunia. Mereka membuat Filipina terlihat seperti target yang mudah. Mereka memainkan pertandingan ketat melawan Jepang. Kita yang pernah mengalahkan mereka sebelumnya merasa percaya diri, tapi kemudian mereka memperdaya kita, membuat kita terlalu percaya diri. Thailand mempelajari strategi permainan mereka dan mengajarkan semua yang mereka ketahui. Mereka memiliki banyak pemain penyerang yang kuat, tetapi mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Mereka berencana untuk mengalahkan kita di kejuaraan dunia. Kita Thailand terlalu percaya diri. Mereka tidak boleh diremehkan. Saya akui saya mungkin salah, tapi peluang Indonesia mengalahkan kita sangat tinggi. Selama kejuaraan ASEAN, mereka menganalisa permainan menyerang kita, tetapi mereka menyembunyikan kekuatan mereka sendiri.
membuat kita meremehkan mereka. Dari apa yang saya lihat, Indonesia memiliki banyak pemain hebat. Saya khawatir dengan tim Thailand. Jika mereka kurang konsentrasi, mereka bisa kalah dari Indonesia, yang bukan lawan mudah. Smash mereka kuat dan pertahanan mereka sangat tangguh. Ketika pemain Thailand menghadapi tim dengan tingkat kemampuan yang serupa, mereka cenderung mudah kehilangan fokus, menjadi tegang dan kurang percaya diri. Tidak seperti Korea dan Jepang yang mampu menjaga ketenangan dan stabilitas. Thailand akan menang melawan Indonesia apapun yang terjadi. Jika Thailand kalah, saya akan memarahi Perdana Menteri. Permainan kami lebih konsisten daripada Indonesia. Servis, serangan pertahanan, dan serangan balik kami kuat. Jadi mencetak poin bukan masalah. Saya mendorong para pemain untuk tetap percaya diri dan bermain sesuai dengan performa mereka sebelumnya. Kami memiliki peluang besar untuk menang. Semoga berhasil. Saat menyaksikan mereka bertanding di kejuaraan ASEAN, mereka sama sekali tidak stres, selalu tersenyum. Mereka bermain curang. Tim Thailand meremehkan mereka. Lihatlah setiap pemain Indonesia. Mereka semua tangguh. Ditambah lagi, kali ini kita terlalu percaya diri karena kita pernah mengalahkan mereka sebelumnya. Menurut saya, peluang mereka untuk menang adalah 50-50. Bahkan terakhir kali mereka ketika kita bermain maksimal dan pertandingan ketat, mereka bermain curang. Mereka mungkin akan mencoba mengalahkan kita di kejuaraan dunia. Jangan remehkan Indonesia, selesaikan dengan cepat, jangan berlarut-larut. Kali ini melawan Indonesia, kita tidak bisa berperan sebagai tim underdog. Kita tidak boleh membiarkan mereka memimpin, karena mereka tidak akan membiarkan kita menyalip mereka lagi. Mengapa orang-orang mengatakan sedang dalam masalah? Dilihat dari penampilan Indonesia hari ini, mereka bermain sangat baik. Sedangkan untuk tim Thailand, kami menghadapi tim yang sedang kami uji. Tetapi kami tidak fokus pada pertahanan, kami melakukan kesalahan dan bahkan peluang mudah pun terlewatkan. Selain itu, para pemain sudah bermain sejak turnamen terakhir dan pelatih tidak memberi mereka istirahat. Bahkan melawan tim selisih poin yang signifikan, ia tetap menurunkan susunan pemain inti. Indonesia bermain semakin baik dan akhirnya mengalahkan Thailand. Di babak pertama, Indonesia menghadapi dua tim kuat, Jepang dan Filipina. Level kemampuan mereka jelas lebih tinggi daripada saat kejuaraan ASEAN. Sedangkan untuk Thailand masih belum jelas bagaimana performa mereka karena mereka menghadapi tim-tim lemah di babak pertama. Saya takut kalah. Indonesia sedang dalam performa bagus. Setelah menghadapi lawan-lawan tangguh, Thailand perlu bermain tegas dan fokus. Indonesia sedang dalam performa bagus. Mereka kalah 3-2 dari Filipina di Piala Putri, tetapi bangkit kembali dengan kemenangan telak 3-0. Di babak gugur, Indonesia sudah bermain imbang melawan Jepang. Jika para pemain putri dalam performa terbaik, mereka seharusnya tidak akan mengalami masalah. Sekalipun performa Thailand sedikit berfluktuasi, Thailand tidak akan membiarkan Indonesia menang. Indonesia menyimpan strategi mereka rapat-rapat. Lihat bagaimana mereka bermain melawan Jepang. Itu pertandingan yang ketat. Negara kita meremehkan Indonesia. Mereka memiliki banyak pemain kuat. Kali ini mereka menunjukkan kekuatan sebenarnya kepada kita. Phuket menyimpan taktik mereka untuk kejuaraan dan kejuaraan dunia. Thailand terlalu meremehkan mereka. Di pertandingan final, Filipina mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Terlalu percaya diri juga tidak baik. Set terakhir sangat ketat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah menonton seluruh pertandingan. Pukulan pemain nomor 20 tidak terlalu kuat dan efektif, dan dia hanya mencetak sedikit poin. Pelatih terus membiarkannya bermain tanpa menggantinya.
Pemain lain memukul lebih baik seperti pemain nomor 1 yang jauh lebih baik. Tim putri U18 Thailand kembali membalas dendam pada Indonesia. Saya rasa Thailand akan menang, tetapi mereka mungkin akan kalah 1 set atau mengalami kesulitan lebih besar daripada sebelumnya. Pendapat saya. Jika Thailand bermain ceroboh, mereka pasti akan kalah dari Indonesia. Indonesia memiliki smash yang kuat dan sangat gigih. Blok mereka harus solid. Setelah kekalahan Indonesia sebelumnya, mereka harus mengatasi kelemahan dan kekuatan Thailand. Melihat Thailand, pemilihan tim tampak sembarangan. Meskipun menang, mereka memberikan poin mudah kepada lawan. Lebih dari setengahnya adalah poin yang dicetak lawan sendiri. Servis mereka kurang akurat dan bertenaga. Indonesia seharusnya senang, mereka tidak perlu menghadapi Cina. Saya rasa tidak begitu. Indonesia sedang mengidamkan kemenangan atas Thailand. Mereka adalah tim terlemah di antara 4 tim teratas. Kita perlu bermain lebih percaya diri karena Indonesia sangat memahami taktik kita. Jika kita tidak dalam performa terbaik, kita bisa kalah. Jangan terlalu percaya diri. Di antara 4 tim Asia teratas, Thailand menghadapi tantangan terberat di perempat final. Tunggu sebentar, jika Anda sudah khawatir hanya menghadapi Indonesia, maka mundurlah saja. Bukankah Anda akan takut menghadapi Cina, Jepang, dan Korea? Jika Anda takut menghadapi Indonesia, tarik saja tim Anda. Seberapa kuatkah Anda harus merasa percaya diri, dan ini bahkan ketika Anda berada di grup terlemah. Jika Indonesia bermain melawan Thailand dianggap sebagai mimpi buruk, maka Vietnam bermain melawan Cina pasti menemukan mimpi buruk yang lebih buruk lagi, kan? Tunggu sebentar, Bung. Kalian finish kedua di grup, jadi kalian pasti akan menghadapi juara grup. Dan saya bahkan berani mengatakan bahwa dari 4 juara grup, Thailand mungkin lawan yang paling mudah. Atau kalian lebih suka menghadapi Cina atau Jepang saja. Saya tidak akan berani mengklaim tim Thailand lebih kuat dari Korea. Tim ini jelas-jelas menopang pelatihnya. Kita tunggu dan lihat hasilnya sebelum mengkritik. Tim Thailand perlu bermain lebih baik, lebih agresif, dan mengurangi kesalahan. Pelatih hebat, pertandingan ketat, memiliki tingkat taktik dan psikologi yang tinggi, yang sering diabaikan oleh banyak orang. Pelatih Audi memiliki keterampilan psikologis yang luar biasa. Ekspresi wajahnya, kontak mata, dan kepribadiannya sangat mengesankan. Terutama selama jeda pertandingan, Anda tidak akan menemukan pelatih seperti Audi di tempat lain. Indonesia bermain lebih baik, hati-hati, Anda mungkin akan menangis. Jangan remehkan tim manapun, percayalah bola ini bundar. Dan semua orang tahu cara bermain. Pertandingan voli ini adalah ujian bagi pelatih Yaya. Ini akan menunjukkan bagaimana ia mengolah tim kejuaraan Asia U18. Akankah ia bertahan ataukah akankah ia harus melanjutkan karir kepelatihannya? Kami sama sekali tidak percaya pada pelatih Yaya, yang sangat tidak percaya karena sejak ia mengambil alih tim putra dan putri, semua menjadi bencana. Tim putra Thailand kalah dari Kamboja. Ini adalah kesempatan kedua Indonesia untuk membalas dendam. Thailand memiliki masalah dalam menerima servis. Ini adalah sesuatu yang perlu mereka perbaiki. Dilihat dari jalannya pertandingan, Thailand tampak lebih lemah dibandingkan pertandingan sebelumnya. Dan Indonesia jauh lebih kuat. Nah, gimana teman-teman tanggapan kalian terkait dengan komentar para netizen Thailand yang tampaknya cukup waspada dan panik. Takut-takut nanti malah akan dikalahkan oleh timnas voli putri Indonesia. Gimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih.